Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pagi ini bumi seperti bernapas dalam damai. Angin berdesir lembut menyapu wajah-wajah yang menengadah penuh harap kepada Rabb semesta alam. Takbir menggema dari penjuru ke penjuru, membawa kita larut dalam suasana suci dan hikmah. Hati terasa ringan, jiwa terasa tenang. Inilah pagi Idul Adha, pagi yang penuh rahmat, pengampunan dan sebuah pengorbanan. Kita berkumpul di sini jemaah sekalian dengan pakaian terbaik dan hati yang bersih, bukan hanya untuk menyambut hari raya, tetapi untuk merenungi makna pengorbanan sejati sebagaimana telah diteladankan oleh kekasih Allah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan yang tidak berhenti pada harta, tidak cukup hanya dengan tenaga, tapi menyentuh titik paling pekah dalam kehidupan seorang ayah putranya sendiri. Jemaah sekalian, namun di balik kenangan agung itu kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan dunia hari ini. Di tengah perayaan kita yang penuh keberkahan, ada air mata yang jatuh diam-diam di tenda pengungsian. Ada daging kurban yang tidak sempat dimasak karena tidak ada api. Tidak ada dapur, bahkan tidak ada atap. Di Gaza, Yaman, Sudan, dan tempat-tempat lain, krisis kemanusiaan terus melilit saudara-saudara kita. Mereka juga ingin bersujud dalam damai, ingin menatap langit tanpa dentuman, ingin memeluk anak-anak mereka tanpa takut kehilangan. Jemaah sekalian, maka hari raya ini menjadi panggilan hati. Apakah kita cukup hanya menyembelih hewan, sementara nurani kita tidak pernah terketuk oleh penderitaan mereka? Apakah kita cukup hanya membaca kisah Ibrahim tanpa meneladani pengorbanan beliau dalam realitas hidup kita? Ataukah kita masih mengunci mata, telinga dan mulut kita dari mereka? Ataukah kedua mata kita menitipkan air mata sedang hati memerontak mengingkarinya? Jemaah sekalian, Idul Adha bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi ajakan untuk bangkit menjadi umat yang peduli, umat yang rela berkorban demi sesama. Dia menjadikan Ibrahim bukan sekedar tokoh, tapi cerminan diri agar kita pun mampu berkata, labbaika Allahumma labbaik, dengan tindakan, bukan hanya dengan lisan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di balik syahdunya gema takbir, di balik senyum anak-anak yang mengenakan pakaian baru, dan di balik hidangan yang tersaji di meja-meja kita, dunia tengah berdarah. Pagi ini, saat kita melangkah menuju tempat sholat dengan tenang,
Ada saudara-saudara kita di sana yang melangkah di atas puing-puing rumah mereka yang hancur. Di Gaza, tanah yang setiap jengkalnya basah oleh air mata dan darah. Takbir pun dilantunkan di bawah langit yang hitam oleh asap ledakan. Di sana, anak-anak kehilangan ayah mereka. Ibu-ibu melahirkan dalam gelap, tanpa listrik, tanpa dokter, bahkan dan seringkali tanpa harapan. Kengerian ini jemaah sekalian tidak hanya terjadi di Palestina, bahkan di berbagai wilayah Afrika dan Timur Tengah. Kelaparan merajalela, anak-anak kurus kering, tubuh mereka hanya dibalut kulit dan tulang. Mereka bukan tidak hanya ingin merayakan Idul Adha, tetapi mereka hanya tak tahu apakah masih bisa hidup sampai matahari terbenam nanti. Kemudian jemaah sekalian, lalu lihatlah pula negeri kita sendiri, Indonesia, negeri yang Allah limpahi kekayaan, namun tak sedikit yang hidup dalam keterasingan dan ketertindasan. Di saat kita memotong hewan kurban sebagai simbol pengorbanan, justru oknum pemangku amanah memotong masa depan bangsa ini dengan korupsi triliunan rupiah. Uang rakyat dijarah, subsidi dikorbankan, sementara rakyat kecil, buruh, petani, nelayan dibiarkan bertarung sendiri dalam kehidupan yang makin keras. Di tengah gemerlap pembangunan dan kemajuan teknologi dunia, bangsa kita tengah menghadapi tantangan besar yang tak kasat mata, namun sangat mengkhawatirkan, yaitu krisis moral yang melanda berbagai lapisan masyarakat. Krisis ini tidak hanya terjadi di kalangan remaja, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan, birokrasi, dan bahkan lembaga keagamaan. Krisis ini jemaah sekalian bukan hanya sekedar masalah individu, tetapi telah menjadi masalah kolektif yang mengancam masa depan bangsa, bahkan seluruh dunia. Ketika nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, empati, bahkan nilai kemanusiaan mulai luntur, maka yang tersisa adalah masyarakat yang kehilangan arah dan tujuan. Jemaah sekalian, inilah waktunya kita bertanya, apakah kita telah mewarisi semangat Qalilullah? Apakah kita sanggup menempatkan kehendak Allah di atas segala kepentingan kita atau duniawi kita? Jika belum, maka mari kita mulai dari pagi ini, dari hati ini, dan dari momentum Idul Adha hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin yang berbahagia. Sosok Ibrahim adalah gambaran nyata dari seorang manusia yang rela menyerahkan segalanya demi cinta dan kepatuhan kepada Robnya. Semua potret kisah itu menyimpan pelajaran luhur yang sangat relevan bagi kita, terutama di tengah krisis peradaban yang kini melanda dunia. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita menyelami kembali beberapa hikmah besar dari pengorbanan Ibrahim sebagai pelita bagi langkah kita di zaman yang penuh ujian ini. Izinkan kami setidaknya menyampaikan 3 hikmah. Hikmah yang pertama adalah pengorbanan merupakan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jika ada satu pelajaran terbesar dari kisah-kisah Ibrahim alaihissalam yang patut kita renungi hari ini, maka itu adalah ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang mutlak meski perintah terasa begitu berat. Bayangkan jemaah sekalian, seorang ayah yang telah lama menua, yang menghabiskan puluhan tahun menanti kehadiran seorang anak. Ketika doa itu dikabulkan dan anak itu tumbuh menjadi belahan jiwa yang cerdas dan lembut, justru datang perintah dari langit yang mengguncang jiwa. Sembelihlah anakmu itu. Tanpa tanya, tanpa sanggah, tanpa argumen. Kemudian Ibrahim pun tunduk. Ibrahim pasrah. Ibrahim percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najsil muhsinin." Yang artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk disembelih, kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Jemaah sekalian, inilah puncak penghambaan seorang hamba. Taat meski terasa sangat berat, bukan karena tidak punya rasa,
tapi karena yakin bahwa perintah Allah pasti lebih tinggi dari naluri dan kehendaknya pasti lebih adil dari logika manusia. Bukan karena tak berperasaan jemaah sekalian, tetapi karena yakin ketika titah ilahi telah menyapa, maka ragu harus dikorbankan dan iman pun harus dimenangkan. Apakah kisah pengorbanan Ibrahim berhenti sampai di situ? Ternyata tidak, jemaah sekalian. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri demi menegakkan perintah Rabb-Nya atas seluruh makhluk. Itulah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang laki-laki sendirian di hadapan seluruh bangsanya. Ia ditarik, dituduh, dicaci, lalu dilempar ke dalam tumpukan kayu yang disiapkan bukan untuk membuat roti, bukan untuk menghangatkan tubuh, tetapi untuk membakarnya hidup-hidup. Itulah Ibrahim. Ia berdiri di hadapan penguasa yang bengis di tengah masyarakat yang telah mengkultuskan berhala. Lalu ia berkata, Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ia bukan hanya menolak tunduk jemaah sekalian, tetapi menantang seluruh sistem kebatilan itu dengan satu kalimat penuh keberanian. La ilaha illallah. Dan balasannya dibakar hidup-hidup. Seluruh kota menyaksikannya. Ribuan pasang mata melihat tubuh seorang manusia dihantam udara, dilempar menuju kematian. Hanya karena ia berbeda keyakinan. Tidak ada istri yang membela. Tidak ada anak. Tidak ada jemaah. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada saat manusia berlepas tangan, langit tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Artinya, kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi kaum Ibrahim. Kaum muslimin, inilah pengorbanan yang tak tertandingi. Bukan harta, bukan jabatan, tetapi nyawa. Kemudian jemaah sekalian, hikmah yang kedua adalah merajut pendidikan dan ketahanan iman dalam keluarga. Di antara hikmah besar dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pelajaran tentang pentingnya merajut pendidikan dan ketahanan iman dalam keluarga. Sebab sebelum seorang anak siap menghadapi dunia yang keras, ia harus lebih dahulu kuat akarnya di rumahnya, kokoh jiwanya dalam iman, dan tumbuh dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adegan paling menggetarkan dalam kisah pengorbanan Ibrahim alaihissalam jemaah sekalian adalah ketika beliau menyampaikan perintah Allah kepada anaknya Ismail alaihissalam dalam momen yang begitu berat itu. Tidak ada pemberontakan, tidak ada penolakan, tidak ada jeritan dan tangisan. Yang ada hanyalah tunduk, sabar dan taat. Perhatikanlah jemaah sekalian betapa agungnya kalimat yang diucapkan Ismail alaihissalam saat ia mengetahui bahwa ayahnya diperintahkan menyembelih dirinya. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma satara qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa ya pendapatmu. Kemudian dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Subhanallah jemaah sekalian. Kalimat itu bukan keluar dari mulut seorang nabi yang sudah dewasa. Tetapi kalimat itu keluar dari seorang anak remaja yang masih berusia belasan tahun. Namun jiwanya telah terisi penuh oleh iman, adab, dan ketundukan kepada Rabb-Nya. Inilah buah dari sebuah pendidikan iman dalam rumah. Ismail tumbuh bukan hanya sebagai anak yang cerdas, tapi sebagai anak yang taat, berani, dan sabar dalam ketaatan kepada Rabb-Nya. Dan semua itu jemaah sekalian tentu tidak lahir dari sekolah, tetapi dari ayah dan ibu yang hidup dalam keimanan. Lalu kemudian dari mana datangnya keberanian dan keteguhan seperti itu? Jika bukan dari pendidikan yang mulia dalam rumah tangga Ibrahim. Jemaah sekalian, mari kita bandingkan yang terjadi hari ini. Ketika peradaban merajalela di mana-mana, bukan hanya ekonomi yang lemah, tetapi ketahanan moral dan iman dalam keluarga yang juga mulai rapuh.
Banyak anak tumbuh cerdas secara teknologi, tapi kehilangan ketundukan kepada orang tua. Banyak rumah yang megah, tapi kosong dari nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, lihatlah apa yang terjadi hari ini. Pemimpin yang mengorbankan rakyat demi kekuasaan. Pejabat yang tega merampok anggaran publik untuk kemewahan pribadi. Anak-anak muda yang kehilangan arah ketika tidak pernah dibesarkan dalam semangat berkorban dan cinta kepada sesama. Semua itu bentuk lain dari krisis kemanusiaan. Dan semua itu berawal dari krisis pendidikan, iman, dalam keluarga. Maka dari itu, kita butuh lebih banyak keluarga seperti Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Kita butuh ayah-ayah yang bijak, sabar, dan menjadi imam sejati di rumahnya. Kita butuh ibu-ibu yang lembut tapi tegas, yang mengasuh anak bukan hanya dengan kasih sayangnya, tetapi juga dengan nilai iman dan perjuangan. Dan kita butuh anak-anak yang sejak kecil diperkenalkan pada arti taat, syukur, dan berani membela kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jemaah sekalian, Idul Adha mengingatkan kita bahwa keberhasilan bukanlah ketika anak kita terkenal, tetapi ketika anak kita sanggup berkata seperti Ismail, lakukanlah perintah Allah ayahku, ibuku, dan aku akan bersabar. Mari kita bertanya jemaah sekalian, apakah rumah kita sudah seperti rumah Ibrahim? Apakah anak kita sudah mengenal Allah Rasulnya dan arti ketaatan sebelum mereka mengenal gawai dan dunia mayanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian hikmah yang ketiga adalah pengorbanan totalitas pasti akan mengubah sejarah. Jemaah sekalian, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya sekedar ujian personal antara seorang ayah dan anak, tetapi ia menjadi momen agung yang membentuk kesadaran kolektif umat Islam hingga hari ini. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerima pengorbanan itu, tapi mengabadikannya menjadi siar dan ritual yang dilestarikan, nilai yang diwariskan, dan sumber cahaya yang terus menginspirasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa padainahu bisibahin azimin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam secara lahir tampak sebagai satu tindakan pribadi. Namun dengan keikhlasannya ia menggetarkan langit dan mengubah sejarah umat manusia. Dari penghormatan itulah lahir perjalanan pelajaran agung tentang ketaatan, tentang keikhlasan, dan kepercayaan mutlak kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar jangan pernah meremehkan sekecil apapun pengorbanan yang kita lakukan. Entah itu sepiring makanan untuk orang yang lapar, atau mungkin sebaris tulisan untuk membela kebenaran, sebuah sujud panjang di tengah malam, atau keberanian berkata tidak pada kesaliman meski kita sendiri dalam ketakutan. Faman ya'mal misqala sarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita dalam sabdanya, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang berseri. Kaum muslimin yang berbahagia, ingatlah bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Dan jika Allah meridai pengorbanan kita, meski tanpa kecil, maka pengorbanan itu akan menjadi cahaya yang menerangi umat, bahkan menggerakkan sejarah. Pengorbanan yang lahir dari keikhlasan bukan hanya berarti bagi manusia, tapi akan berarti bagi alam semesta. Karena dunia ini digerakkan bukan hanya oleh kekuatan, tapi oleh nilai dan keberkahan dari setiap amal yang Allah terima. Jika pengorbanan Ibrahim alaihissalam membelah sejarah, maka semoga pengorbanan kita hari ini, jika ikhlas, bisa membelah jalan dari krisis menuju kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi min ayati wa zikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani was waskuru lahu ala taufiki wabtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasul da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Inilah saatnya kita meladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Letakkan ego kita, letakkan kepentingan pribadi kita, tundukkan diri kita sepenuhnya di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadikan syariat sebagai pedoman hidup dan yakinlah bahwa dengan keikhlasan maka sekecil apapun usaha kita sanggup merubah dunia. Beranilah menegakkan kebenaran meski itu berat. Beranilah menolak kezaliman meski itu mengundang risiko. Karena sejatinya kehormatan kita bukan pada harta, jabatan dan seluruh dunia, tetapi pada ketundukan total kepada Allah dalam seluruh lini kehidupan kita. Sebagaimana Ibrahim Khalilullah, sang teladan pengorbanan sejati. Jemaah sekalian, ketika seorang pegawai jujur menolak suap demi menjaga integritasnya, padahal tawarannya besar, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Dan ketika seorang ibu merelakan karirnya demi mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Dan ketika ada seorang pemuda menolak pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis demi menjaga kemurnian iman, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Dan ketika ada seorang pedagang tidak mengambil untung dari penderitaan orang lain di masa krisis, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Jemaah sekalian, setiap kita tentu diuji. Apakah kita siap mengorbankan yang kita cintai ketika Allah dan agama ini memanggil? Banyak dari kita sangat mencintai kenyamanan, media sosial, waktu istirahat, bahkan harta yang sudah berlebih. Tapi saat ada tetangga yang lapar, saat ada masjid membutuhkan bantuan, saat ada panggilan dakwah atau kemanusiaan, apakah kita siap melepaskan sedikit dari yang kita genggam erat itu? Jemaah sekalian, tentu pengorbanan tidak harus besar dan dramatis. Tapi ia harus ikhlas dan nyata. Inilah hakikat Idul Adha. Ia bukan semata ritual menyembelih, tetapi menyembelih keterikatan pada dunia yang menghalangi kita dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Maka, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri hari ini. Apa yang paling aku cintai dan apakah aku siap mengorbankan jika Allah memintanya dariku? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Dari hari Idul Adha ini, Idul Kurban yang mulia, mari turut merealisasikan puncak pengorbanan yang telah diajarkan Khalilullah dengan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya, atau biasa dikenal dengan istilah hari-hari tasyrik. Mari laksanakan dengan cara terbaik, sesuai dengan tuntunan syariat. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan, atau kambing yang genap setahun, atau sapi yang genap 2 tahun. Hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang jelas dan bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah ataupun rasanya. Seekor domba atau kambing jemaah sekalian hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja. Sedangkan seekor sapi boleh berserikat maksimal untuk 7 orang. Kecuali berserikat pahala maka boleh kepada semua jenis tanpa batas. Sebaliknya, pemilik kurban yang menyembelih sendiri hewan kurbannya, tetapi dapat pula diwakilkan kepada penjagal dengan syarat seorang muslim yang menjaga sholatnya, mengetahui hukum-hukum menyembelih dan upahnya tidak berikan dari bagian hewan kurban itu sendiri, kulit atau daging, meskipun dia juga bisa mendapat bagian dari hewan kurban sebagai bentuk sedekah atau hadiah. Pembagian hewan kurban jemaah sekalian yang telah disembelih dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama buat pemiliknya, yang kedua sebagai hadiah, dan yang ketiga sebagai sedekah kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Akhirnya, marilah kita menundukkan hati kita untuk memohon dengan sepenuh jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang maha kuasa untuk mengabulkan semua doa dan harapan kita. Ya Allah ya Rabb kami, di hari yang penuh cahaya ini, di hari yang engkau sucikan dengan kisah para kekasihmu, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh luka, jiwa yang penuh harap, dan dada yang terbuka untuk pengampunan. Kami datang membawa dosa-dosa kami yang membunuh. Namun kami yakin ampunanmu lebih tinggi dari langit, dan kasih sayangmu lebih luas dari lautan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kelalaian kami dalam mengingatmu.
Ampuni waktu-waktu yang kami habiskan tanpa menyebut namamu. Kami adalah hambamu yang lemah, yang sering melupakanmu saat lapang, dan baru mencarimu saat sempit. Ya Allah, sebagaimana Engkau selamatkan Ibrahim dari kobaran api, selamatkanlah kami dari api kesombongan, keangkuhan, dan kemaksiatan. Sebagaimana Engkau gantikan Ismail dengan sembelihan yang agung, gantikanlah duka kami dengan kemuliaan. Gantikanlah kelemahan kami dengan kekuatan iman. Gantikanlah kegundahan kami dengan ketenangan hati. Ya Allah, ya Rabb kami. Rahmatilah kedua orang tua kami yang telah mengorbankan segalanya demi kami. Panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan. Atau terangi kubur mereka dengan cahaya keridaan-Mu. Izinkan kami menjadi anak-anak yang tidak hanya membanggakan mereka di dunia, tetapi juga mendoakan mereka saat kami sudah tidak bisa lagi menggenggam tangan mereka. Ya Allah, kami titipkan negeri ini kepadamu. Tanah air kami yang indah namun penuh ujian. Lindungi negeri ini dari fitnah dan kehancuran. Jauhkan pemimpinnya dari pengkhianatan. Karuniakan kepada kami pemimpin yang adil, yang takut kepadamu lebih dari takut kepada manusia. Ya Allah, lihatlah saudara-saudara kami yang tertindas di Gaza, di Sudan, di Uighur, di Rohingya, dan dimanapun kezaliman menjelat mereka. Ya Allah, jangan biarkan air mata mereka jatuh sia-sia. Jadikan setiap luka mereka sebagai sebab turunnya kemenangan dari langit. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Generasi muda kami, pewaris negeri ini. Jangan biarkan mereka terjerumus dalam kemaksiatan dan kekuburan. Tanamkan dalam hati mereka cinta kepadamu, cinta kepada nabimu, dan cinta kepada kebenaran. Jadikan mereka hamba-hambamu yang membanggakan kami, yang membanggakan kami. Dan izinkan kelak mereka mendoakan kami saat kami telah tiada. Ya Allah, hari ini kami berdoa bersama. Tapi esok mungkin di antara kami ada yang telah tiada. Maka kabulkanlah setiap pinta yang kami aturkan hari ini, ya Allah. Jika bukan untuk kami, maka untuk anak-anak kami kelak. Jika bukan untuk dunia kami, maka untuk akhirat kami kelak, ya Allah. Jangan biarkan kami pulang dari hari raya ini, kecuali Engkau telah ampuni, rahmati, dan ridhoi kami. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya sami'u karibu mujibu da'wat. Rabbana gfir lana wal ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma isal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa da'aka ya asisul ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.